Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dira Astuti. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkunjung di channel ini. Terima kasih untuk dukungannya pula. Sudah like, share, komen, dan juga subscribe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetik surat dengan bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus. Sebelum kita mulai pembahasan bagaimana cara mengetik surat dengan bentuk semi block style ini, kita akan pahami terlebih dahulu bagian-bagian dari surat. Surat terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama adalah kepala surat, seperti yang ada pada skema di sebelah kanan ini ya. Nah, ini adalah bagian kepala surat. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Ketiga ada tanggal surat, kemudian berikutnya yang keempat ini adalah alamat tujuan. Berikutnya pada bagian yang kelima ada perihal atau kepentingan ya, atau hal di sini. Kemudian yang keenam ini ada salam pembuka. Kemudian yang ketujuh adalah isi surat yang terdiri dari 3 bagian, ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Berikutnya di bagian yang ke-8 ada salam penutup, di bawahnya lagi ada nama lembaga, kemudian ada letak tanda tangan, kemudian di bawahnya ada nama penanda tangan, berikutnya nama jabatan, dan di bawahnya lagi di sebelah kiri ada lampiran serta tembusan dan inisial si penulis. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan bagian-bagian surat. Setelah kita memahami bagian-bagian surat, barulah kita akan mulai mengetik bagaimana mengetik surat dengan bentuk semi block style. Nah, silakan simak video ini sampai selesai bagaimana cara mengetiknya. Namun sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih untuk semuanya. Setelah kita memahami bagian-bagian surat, sekarang mari kita ketahui seperti apa bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus ini. Nah, di sini saya sudah menunjukkan skema atau bagan dari surat semi block style atau bentuk setengah lurus. Mari kita perhatikan skema yang ada di sini. Nah, pada paling atas nomor 1 ini adalah bagian dari kop surat atau kepala surat ya. Pada bagian kop surat ini, untuk pengerjaannya itu sesuai dengan lembaga masing-masing, tetapi yang sering digunakan atau yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan centering seperti yang ada pada skema atau bagian di sini ya. Kemudian kita beri garis pembatas dari bagian kop surat menuju ke nomor dan bagian tanggal. Kita beri garis pembatas. Kemudian di bawahnya untuk bagian nomor kita mengetik lurus pasak kiri ya. Ini kita ketikkan nomor, dan lurus di sebelah kanan itu adalah bagian tanggal. Nah, ini masih satu baris ya. Berikutnya bagian yang keempat ada alamat tujuan. Pada bagian alamat tujuan ini kita ngetiknya atau mengetiknya juga lurus dengan pasak pinggir kiri seperti ini. Kemudian jarak barisnya adalah jarak baris 1 atau spasi 1 ya. Berikutnya di bagian yang kelima adalah hal atau perihal. Nah, di sini kita ketik secara centering. Ini yang sering digunakan, tetapi kita juga untuk surat-surat tertentu, surat dinas, resmi pemerintahan misalnya, untuk bagian perihal ini kita juga boleh meletakkannya sebagai pokok soal surat di bawah nomor surat ya. Berikutnya di bawahnya ada salam pembuka. Di bagian nomor 6 ini ada salam pembuka dan bagian isi surat. Bagian isi surat masing-masing alinea, setiap ganti alinea ini kita beri jarak kira-kira 5 hentakan atau 1 pada mistar yang ada di komputer di Microsoft Word ya. Itu antara 1 sampai 1,5. Nah,
Nah, itu mistarnya kita letakkan di situ. Kemudian baris kedua, ketiga, dan seterusnya luruh pasak kiri. Dan kalau ganti alinea lagi, masuk lagi kira-kira 1 sampai 1,5 yang ada pada mistar di komputer kita. Seperti ini contohnya di skema yang ada di video ini. Seperti itu ya. Setiap ganti alinea akan masuk kira-kira 1 sampai 1,5 menjorok seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari isi surat. Kemudian di bawahnya lagi, yang di sini sebelum masuk ke bagian bawahnya, di bagian yang ketujuh ini isi surat itu jarak barisnya 1,5. Kalau tadi di atas itu adalah jarak baris 1 pada bagian kepala surat, sedangkan pada bagian isi surat itu jarak barisnya 1,5. Jadi khusus untuk bentuk semi block atau semi block style itu jarak barisnya 1,5 pada bagian isi surat. Kemudian kembali masuk ke bagian kaki surat, jarak barisnya kita ganti lagi, menggantinya dengan jarak baris 1. Nah, kemudian dari alinea terakhir ke salam penutup ini 2 kali hentakan atau 2 kali enter. Berikutnya kita ketikkan salam penutup, kemudian nama lembaga, kemudian ada jarak, kira-kira 3 kali enter untuk letak tanda tangan. Kemudian di bawahnya lagi ada nama si penanda tangan dan juga nama jabatan. Sedangkan bagian ini kita mengetiknya setelah garis tengah kertas kira-kira 10 hentakan ya, seperti itu, atau lurus dengan tanggal yang ada pada bagian di atas seperti ini. Inilah pada bagian si penanggung jawab atau letak tanda tangan. Berikutnya masuk ke bagian terakhir, misalnya ada lampiran, tembusan, dan juga inisial penulis, itu kembali lagi masuk ke pasak kiri, lurus pasak kiri. Jadi dari atas sampai ke bawah itu lurus pasak kiri, kecuali pada bagian tanggal, kemudian perihal yang kita buat centering, dan juga bagian penanda tangan surat. Jadi seperti yang ada pada bagian di sini bisa kita perhatikan, inilah yang dimaksud dengan surat semi block style atau bentuk setengah lurus. Nah, setelah kita memahami seperti apa bentuk semi block style ini, sekarang mari kita mulai mengetik dan kita buka Microsoft Word-nya. Mari kita mulai mengetik dengan menggunakan bentuk semi block style. Langkah pertama, kita akan membuka lembar kerja Microsoft Word dan di sini sudah kita buka. Kemudian kita buat pengaturan-pengaturan seperti biasanya. Kita akan mengatur untuk bagian dari layout kertas yang akan kita gunakan. Kita masuk ke fitur layout yang ada di sini. Kemudian pada bagian sebelah sini, untuk marginnya kita gunakan normal, orientasinya kita menggunakan potret, kemudian untuk ukuran kertasnya kita menggunakan ukuran A4 untuk standarnya ya. Kemudian untuk ini 1 untuk kolomnya. Berikutnya pada bagian paragraf di sini untuk spacing before dan afternya ini kita buat 0 semuanya. Berikutnya kita masuk lagi ke fitur home. Untuk fontnya kita menggunakan standarnya adalah Times New Roman ukuran 12. Nah, kita klik di sini dan ini selesai sudah pengaturannya. Berikutnya yang di sebelah kanan lagi pada bagian paragraf, ini untuk jarak barisnya kita menggunakan jarak baris 1 pada bagian kepala surat ya. Ini kita ketik atau kita klik 1. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita akan awali dengan mengetik bagian kop surat, maka untuk paragrafnya di sini kita buat centering. Nah, ini yang akan kita klik sehingga ada di tengah-tengah karena kita akan mengetik bagian kop surat terlebih dahulu. Jadi seperti yang ada pada contoh tadi di sini, yaitu bagian surat.
Di dalam skema atau bagan dari bentuk surat semi block style ini ya, untuk bagian kop surat kita buat centering. Saya akan contohkan misalnya, nah seperti ini. Saya sudah selesai mengetiknya. PT Harapan Sejahtera, Jalan Raya Nomor Merdeka Timur, dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja ya. Berikutnya kita akan batasi dengan menggunakan garis pembatas. Untuk garis pembatasnya silakan opsional mau menggunakan seperti ini atau yang lainnya. Ada banyak model untuk garis pembatas. Berikutnya pada bagian di bawahnya lagi, kita akan mengetikkan sesuai dengan bagian yang ada. Di sebelah sini kita masuk bagian paragrafnya, kita lurus pasak kiri, kemudian kita akan mengetikkan bagian nomor, dan di sebelah kanan kita akan ketikkan bagian tanggal surat. Kita akan ketikkan. Nah, untuk bagian tanggal sudah selesai kita ketik, misalnya nomor .2095 garing SP strip HRD garing Romawi 2 garing 2025. Nah, kemudian di sini akan kita beri jarak, kita tekan saja pakai tab ya. Kemudian setelah ini kita tab sampai di sini, kita ketikkan tanggal surat. Nah, untuk bagian tanggal surat sudah selesai kita ketikkan. Ini kurang ke kanan sedikit, kita boleh tambahkan tabnya agak ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita akan enter sebanyak 3 kali atau 2 kali ya. Kita enter 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan letakkan bagian dari alamat dalam. Saya akan contohkan. Coba ketikkan untuk bagian alamat dalam. Nah, untuk bagian alamat dalam sudah selesai kita ketik kepada yang terhormat Kepala Kepegawaian PT Terampil Taruna Training Jalan Lejen Suprapto nomor 34 Jakarta Pusat. Nah, ini adalah bagian dari alamat pada surat ini. Kita tulis kepada siapa, kemudian nama lembaganya, kemudian nama jalan, nomor gedung, dan nama kota. Berikutnya dari nama kota yang ada di sini kita enter lagi sebanyak 2 kali enter ya. 1, 2. Nah, kemudian kita mulai mengetik pada bagian perihal. Sebetulnya untuk bagian perihal ini bisa kita letakkan di centering di sini sebagai subject line, atau kita juga bisa meletakkannya di bawah bagian nomor. Tapi karena skema dari bagian yang kita buat tadi adalah kita letakkan di sebagai subject line di tengah secara centering, kita boleh letakkan di sini ya. Kita akan ketikkan bagian dari perihal. Nah, untuk bagian perihal sudah selesai kita ketikkan perihal surat permohonan di kegiatan diklat. Ini contoh saja ya. Kemudian ini kita buat centering seperti yang ada di sini ya. Kita klik center. Berikutnya kita akan masuk ke bagian yang yaitu salam pembuka. Kita enter lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ini kita letakkan terus margin kiri ya. Kita ambil yang di sini atau yang ini ya. Kita gunakan yang justify. Baik, kita akan mulai mengetik pada bagian salam pembuka. Bagian salam pembuka sudah selesai kita ketik, dan sekarang kita masuk ke bagian isi surat yang akan diawali dengan alinea pembuka, kemudian ada alinea isi dan alinea penutup. Untuk masuk ke bagian isi surat ini, untuk jarak barisnya kita rubah. Kalau tadi di bagian kepala ya, mulai dari kop, alamat sampai pada bagian perihal, ini adalah jarak barisnya 1. Kemudian sekarang untuk masuk pada bagian isi surat ini kita ganti dengan jarak baris 1,5 yang ini ya. Untuk spacingnya 1,5. Nah, kita enter dari sini, kemudian 1 kali, dan di setiap pergantian alinea dimulai dengan beberapa hentakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan 1,5, misalnya di sini kita mulai dari sini ya, atau 1 angka yang ada 1 di sini boleh. Kita gunakan yang 1,5. Kita pakai di sini, mulai di sini ya. Dan kita akan ketikkan alinea yang pertama sekarang. Nah, seperti ini misalnya untuk bagian alinea pertama sudah selesai kita ketikkan.
Kemudian untuk masuk ke alinea berikutnya, alinea yang kedua, kita enter 1 kali kembali di sini. Kemudian kita ketikkan isi alinea kedua atau alinea isi ya. Alinea isi sudah selesai kita ketikkan seperti ini. Ini alinea yang kedua. Alinea pertama, setiap pergantian alinea, kalimat pertamanya menjorok kira-kira 5 hentakan atau kita menggunakan di sini jarak baris 1,5 seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke alinea yang ketiga atau alinea yang terakhir boleh ya. Kita enter 1 kali lagi, 1 kali saja maksudnya ya. Nah, kemudian kita akan ketikkan alinea penutup pada bagian yang di sini. Nah, alinea ketiga sudah selesai kita ketik. Hasilnya nampak seperti ini. Alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Masing-masing alinea diberi tanda kira-kira 1 sampai 1,5 seperti yang ada di spacing garis mister yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Baik, kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Pada bagian kaki surat, kita hentak lagi di sini sebanyak 2 kali hentakan, misalnya di sini. Nah, kemudian kita ketiknya untuk bagian kaki, bagian penanggung jawab, kita masuk kira-kira 10 hentakan setelah titik tengah dari kertas ini. Maka ini kita akan geser misternya, kita geser seperti ini ya. Ini pindah ke misalnya angka 10 yang ada di sini. Nah, dari sini kita mulai mengetik bagian kaki surat. Kita coba ketikkan ya. Nah, di sini untuk bagian salam penutup sudah selesai kita ketikkan. Berikutnya setelah salam penutup adalah nama lembaga. Kita ketik ya. Ini dari sini kita enter 1 kali. Nah, di sini karena tadi di sini bagian isi surat bentuk setengah lurus menggunakan jarak baris 1,5, maka kemudian pada bagian kaki surat jarak barisnya diganti lagi menjadi jarak baris 1 sama seperti pada bagian kepala surat. Nah, di sini kita ganti jarak barisnya adalah jarak baris 1 saja di sini. Kita ganti jarak baris 1 ya. Nah, ini kita ganti jarak barisnya yaitu 1. Nah, misalnya seperti ini. Kita ketikkan nama lembaga. Nah, nama lembaga sudah selesai kita ketik. Berikutnya kita enter lagi. Di sini kita beri jarak ruang untuk letak tanda tangan sebanyak 3 kali enter ya. 1, 2, 3. Kemudian di baris yang keempat kita akan mengetikkan nama si penanda tangan dan juga nama jabatan. Kita ketik di sini. Nama si penanda tangan sudah selesai kita ketikkan dan juga nama jabatan sudah selesai pula kita ketikkan. Kemudian pada bagian nama di sini boleh juga kita tubuhkan garis bawah, underline ya, kita klik yang ada di sini underline. Nah, sudah selesai underline-nya jadi seperti ini hasilnya. Nah, inilah pada bagian kaki surat. Berikutnya seandainya ini ada lampiran, kemudian ada tembusan dan juga ada inisial, maka ini kita boleh tambahkan lagi 2 kali enter ya. 1, 2, kemudian ini letaknya kita geser ke kiri. Nah, seperti ini, kembali ke sini. Dan ini akan kita ketikkan lampiran, kemudian bila ada tembusan-tembusan, kemudian ada inisial. Kita akan coba ketikkan. Nah, di sini untuk lampiran sudah selesai kita ketikkan, kemudian tembusan, seandainya ada nanti ini bisa kita tambahkan tembusannya siapa dan seterusnya, kemudian ada inisial seperti ini. Nah, inilah contoh dari surat bentuk semi block style. Nah, seperti ini, semoga bisa dipahami. Dan setelah kita print out, misalnya surat ini akan berbentuk seperti yang ada pada video ini. Nah, inilah surat dengan bentuk semi block style atau bentuk setengah lurus. Jadi kalau kita bandingkan dengan skema atau bagan yang ada di sini adalah sama ya, antara bagan dan juga hasil ketikannya. Nah, dengan demikian, maka selesai sudah pembahasan materi kita pada video kali ini, yaitu cara mengetik surat semi block style atau bentuk setengah lurus. Semoga dipahami materi kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.